Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala hawla wala quwata illa billah ma ba'd. Pemirsa yang saya hormati, di dalam hukum fikih ajaran Islam, setiap perbuatan atau perilaku aktivitas manusia itu diberikan beberapa hukum dalam perbuatannya, yaitu haram, makruh, mubah, sunnah, dan wajib. Adanya 5 hukum aturan perbuatan manusia ini di dalam ajaran Islam tentunya untuk mempermudah kita sebagai orang-orang beriman ketika akan melakukan aktivitas. Jadi kita tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram. Dan kita bisa memilih dan memperhatikan apa-apa yang wajib, apa-apa yang haram. Karena ini sesuatu hal yang harus kita prioritaskan. Hukum-hukum perbuatan manusia ini telah dirumuskan oleh para ulama kita dengan mengacu kepada Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Haram, ya, itu adalah satu perbuatan yang kalau dikerjakan akan mendapatkan dosa bagi pelakunya. Adapun ketika dia tinggalkan perbuatan haram itu, dia akan mendapatkan pahala. Makruh adalah satu perbuatan yang ketika dia tinggalkan itu dia akan mendapatkan pahala. Tetapi kalau dia kerjakan juga tidak mendapatkan dosa. Jadi dia di bawah satu level dari haram. Kalau haram dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Kalau makruh dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Yang ketiga, mubah. Mubah adalah hukum yang ketika dikerjakan atau ditinggalkan itu tidak dikenai pahala dan dosa. Ya, baik dikerjakan atau ditinggalkan ya tidak apa-apa. Karena dia mubah boleh. Yang keempat itu sunnah. Nah, sunnah ini ketika seseorang mengerjakan perbuatan tersebut, dia akan mendapatkan pahala. Ketika dia tinggalkan, ya tidak apa-apa. Karena dia hukumnya sunnah. Dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Dan yang kelima wajib. Nah, wajib ini dikerjakan berpahala dan ditinggalkan berdosa. Ya, jadi berbeda dengan sunnah. Kalau wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Tapi kalau sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Nah, ini adalah 5 aturan hukum dalam ajaran Islam untuk menjadi patokan kita dalam beramal, dalam berbuat. Pemirsa yang berbahagia, kalau kita analogikan hukum-hukum ini dengan manusia, maka kita akan dapatkan satu klasifikasi manusia yang sangat unik. Ya, jadi kalau kita tarik hukum-hukum perbuatan manusia ini menjadi satu tipikal manusia, maka ini akan menjadi satu hal yang unik dan menarik. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, kita coba klasifikasikan ada
manusia haram, ada manusia makruh, ada manusia mubah, ada manusia sunnah, dan ada manusia wajib. Ya, jadi klasifikasi manusia berdasarkan perbuatan fikih tadi ini ternyata kalau kita gali ada dalam kehidupan masyarakat kita. Ya. Yang pertama coba kita gali tentang manusia haram. Ya, manusia haram itu manusia yang kalau dia berada di dunia ini akan menimbulkan banyak kerusakan. Manusia haram itu manusia yang tidak mengenal Tuhan. Manusia yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta, jabatan, kekuasaan, dunia dan isinya. Bagi dia, hawa nafsu adalah sesuatu yang harus diperturutkan. Maka dia akan melakukan segala hal untuk mendapatkan keinginannya. Dia tidak mengenal Tuhan. Ya, segala yang dilarang oleh agama akan dia lakukan, akan dia bablas. Ya, apa-apa yang diperintahkan tidak akan dikerjakan. Nah, manusia haram ini manusia yang kalau dia punya posisi dan kedudukan ini akan menimbulkan kezoliman dan kerusakan di muka bumi. Mungkin kalau kita ambil contoh di dalam Al-Quran itu manusia haram ya Fir'aun, ya, atau Namrud. Ya, dia adalah tipikal manusia yang membawa banyak kerusakan, banyak kezoliman, banyak kerugian bagi kehidupan manusia dan alam sekitarnya. Nah, ini manusia haram ya. Jadi, kalau ada manusia haram ini pasti akan membawa kerusakan, ketidakenakan, membawa berbagai macam masalah. Karena dia hanya memikirkan hawa nafsu dan dirinya sendiri. Nah, ini manusia yang pertama, manusia haram. Ya. Yang kedua, manusia makruh. Manusia makruh itu satu level di bawah manusia haram. Ya. Jadi keberadaannya di dunia ini juga memperturutkan hawa nafsu, juga untuk memenuhi keinginannya, untuk mendapatkan dunia, harta, jabatan, kekuasaan, dia akan menghalalkan segala cara. Namun dia tidak seberat perilaku manusia haram. Ya, jadi dia masih adalah sedikit banyak ya melakukan hal-hal yang positif ya dalam rangka mencari pencitraan, dalam rangka untuk mendapatkan dukungan, maka dia terkadang masih melakukan hal-hal yang positif karena punya agenda tujuan. Ya, jadi tidak selalu menimbulkan kerusakan, tidak selalu menimbulkan kezaliman, tidak selalu menimbulkan ya mara bahaya bagi manusia dan lingkungan, tapi ada juga hal-hal sedikit yang sifatnya positif dari diri dia. Nah, ini manusia makruh ini. Ya, jadi levelnya di bawah Fir'aun. Ya, jadi mungkin ya tukang ya mabok ya, tukang main judi, tukang zina ya, dan berbagai dosa-dosa lainnya, tetapi juga masih kadang-kadang melakukan kebaikan. Nah, ini manusia makruh ya. Jadi ada sedikit lah, tidak terlalu barat, tapi tetap saja adanya dia di dalam kehidupan sekitar itu akan membawa ketidaknyamanan, ketidakenakan, karena tujuan yang utama adalah keuntungan pribadi. Manusia yang ketiga yaitu manusia mubah. Nah, manusia mubah ini manusia yang tidak melakukan kebaikan, juga tidak melakukan kejahatan. Ya, jadi ya di tengah-tengah lah gitu ya. Manfaatnya buat orang lain juga tidak terlalu dirasakan,
tapi juga dia tidak menimbulkan kerusakan atau kerugian buat orang lain. Ya, mungkin kalau istilahnya itu wujuduhu ka'adamihi, ya. Adanya ya sama dengan tidak adanya. Jadi ya kalau ada tidak dicari, ya kalau tidak ada tidak dicari, kalau ada ya nggak diperhatikan. Ya, jadi ini manusia mubah. Nah, manusia mubah ini dia berada di tengah-tengah antara baik dan buruk. Ya, potensinya akan bisa berpindah, bisa ke arah yang baik, bisa juga berpindah ke arah yang buruk, tergantung dari mood hatinya maupun sahabat, teman, lingkungannya. Ya, jadi ini manusia mubah, manusia yang tidak melakukan keburukan, juga tidak melakukan kebaikan. Jadi nggak terlalu dirasakan kehadirannya, ya pelengkap penderita lah kira-kira. Nah, ini manusia yang ketiga. Manusia yang keempat, ini manusia sunnah. Manusia sunnah ini manusia yang kalau dia dalam hidupnya itu banyak melakukan amal-amal kebaikan. Ya, banyak melakukan hal-hal yang positif sehingga orang-orang bisa merasakan manfaatnya. Walaupun ya kecenderungan manfaatnya itu hanya buat dirinya, keluarganya, kelompok kecil saja. Ya, jadi dia melakukan amal-amal kebaikan. Dia menjalankan perintah-perintah Allah. Dia berupaya untuk meninggalkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk. Walaupun juga masih dikerjakan, tapi ya nggak banyak-banyak lah. Ya, ini manusia sunnah ini dia berikhtiar untuk memberikan kebaikan buat dirinya, buat keluarganya, buat lingkungannya. Tapi ya paling tidak ya sebatas yang dia mampu. Nah, ini adalah manusia sunnah. Nah, manusia sunnah ini ya kita kalau berada di tengah-tengah seperti orang ini, ya dia tidak mengganggu kita, dia tidak menimbulkan keonaran, dan kadang-kadang dia juga sedikit banyak memberikan manfaat buat kehidupan kita dan orang sekitarnya. Nah, ini adalah manusia sunnah. Nah, yang kelima, manusia wajib. Manusia wajib itu bagaimana? Manusia wajib yang kita itu butuh dengan manusia ini. Ya, manusia wajib itu keberadaan dan kehadirannya sangatlah penting bagi kehidupan. Kalau tidak ada manusia wajib ini, maka dunia bisa rusak, dunia bisa kacau, dunia bisa hilang orientasi. Ya, jadi manusia wajib ini betul-betul manusia yang ditunggu-tunggu, yang didambakan, manusia yang memiliki pengaruh luas terhadap kehidupan baik manusia maupun alam sekitarnya. Mungkin kalau kita jadikan satu personifikasi, manusia wajib ini adalah nabi dan rasul. Ya, jadi adanya nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang memahami tentang syariat-syariat Islam, tentang syariat yang Allah inginkan, itu sangat penting bagi manusia lainnya. Karena dengan adanya nabi dan rasul, kita menjadi jelas orientasi hidup kita, menjadi paham dari mana kita berasal dan mau kemana kita akan pergi. Para nabi dan rasul inilah yang menjadi perpanjangan tangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberitahu tentang apa yang harus dilakukan oleh manusia di dunia, apa kewajiban-kewajibannya, apa yang harus ditinggalkan agar mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu kita sama paham, nabi dan rasul sudah tidak ada lagi karena Nabi Muhammad SAW adalah nabi penutup. Maka kemudian siapa yang melanjutkan? Nah, disinilah Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, ya, al ulama warathatul anbiya. Para ulama, orang-orang yang berilmu, khususnya ilmu-ilmu yang sifatnya ilmu agama maupun ilmu dunia yang membawa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada keesaan Allah, kepada ketakwaan terhadap Allah, ini adalah pewaris para nabi. Ya, jadi manusia wajib di antaranya setelah nabi dan rasul
adalah para alim ulama. Orang-orang yang memang hidupnya senantiasa berikhtiar untuk mendekatkan diri kepada Allah dan kemudian menyebarkan ajaran Islam ini, nilai-nilai kebaikan ini kepada manusia seluruhnya. Sehingga manusia diharapkan dapat terbimbing, dapat selamat, dapat hidup dengan sukses di dunia dan di akhirat kelak. Pemirsa yang saya hormati, jadi dari 5 jenis manusia ini kita sama tahu dan sama mengerti ternyata ada berbagai tipe klasifikasi manusia. Maka mari kita introspeksi diri masing-masing. Kita ini kira-kira berada di tipe manusia yang mana ya? Apakah manusia haram? Apakah manusia makruh? Na'udzubillah min zalik kalau kita masuk dalam 2 kategori jenis manusia ini. Atau jangan-jangan saya ini manusia mubah. Manusia yang keadaannya, keberadaannya ya tidak memberikan nilai-nilai kebaikan yang positif maupun nilai keburukan, ya sedang-sedang saja. Nah, kalau kita manusia mubah, maka tentu kita harus berupaya untuk memperbaiki diri kita. Atau kita coba tengok apakah kita termasuk manusia sunnah, manusia yang memberikan manfaat buat orang lain, walaupun itu buat diri kita, keluarga kita, istri, anak kita, suami kita, kerabat kita, ya. Jadi ada manfaat buat orang sekitarnya. Atau kita kategori manusia wajib yang punya visi misi besar tentang kehidupan ini yang merupakan bagian dari ibadah kepada Allah dan menjadi khalifah di muka bumi. Ya, jadi monggo pemirsa, ya, kita introspeksi diri kita, klasifikasikan, mudah-mudahan paling tidak kita berada di manusia sunnah. Ya, paling tidak ya, yang mubah maka belajar agama, dekati orang-orang soleh dan bertakwa, dekati ulama biar pindah ke manusia sunnah. Ya, yang manusia sunnah terus tingkatkan pembelajaran, tingkatkan pemahaman agama, ya, dan kemudian berupaya bisa menjadi mengarah pada manusia wajib. Dan manusia yang makruh, ya, tentunya bertobat, mohon ampun kepada Allah, ya, sadari bahwasanya hidup di dunia hanya sementara dan kelak kita akan dihisap oleh Allah. Dan bagi manusia haram, na'udzubillah min dzalik, ya, mudah-mudahan tidak ada manusia haram di muka bumi ini, ya. Kalaupun ada, kita berdoa agar manusia haram ini diberi hidayah oleh Allah Subhanahu, diberi petunjuk hingga dia bertobat dan bisa merubah dirinya menjadi manusia minimal mubah, kalau bisa jadi sunnah dan mengarah pada wajib. Pemirsa yang saya hormati, demikian analogi 5 jenis klasifikasi manusia dengan pendekatan hukum amal dalam ajaran Islam. Mudah-mudahan kita semua dibimbing dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi manusia yang bermanfaat buat orang lain dan alam semesta. Wallahu a'lam bishawab. Lebih kurang yang mohon maaf. Al-Fakir Muhammad Rabil Yatim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.